pembangunan jalan tol Jogja-Solo masih berfokus pada pembebasan lahan terdampak, khususnya di seksi 1. Sementara untuk pembebasan lahan seksi 2, prosesnya justru masih terganjal adanya finalisasi perubahan desain. Assalamualaikum semuanya. Kabar tol Jogja-Solo seksi 2, PPK Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan Jogja-Solo Wilayah DIY Dian Hardiansah mengatakan pihaknya masih menunggu penyelesaian perubahan desain di seksi 2 yang membentang dari Maguwoharjo hingga Tirto Adi. Perubahan desain tersebut terjadi di titik perempatan Monjali yang menurun dan di Maguwoharjo. Bagaimana kabar selengkapnya? Ikuti terus video ini. Tapi sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu kalian akan mendapat update terbaru jika ada kabar selanjutnya. Sampai kini belum mengetahui luas lahan yang dibutuhkan untuk seksi 2 setelah perubahan desain dilakukan. Tetapi pihaknya belum bisa berkomentar soal itu, karena itu bagian ranah perencanaan, sementara beliau hanya fokus ke pengadaan tanah saja. Meskipun begitu, proses pembebasan lahan untuk seksi 2 diupayakan dilaksanakan tahun ini. Yang awalnya target bakal dibebaskan semuanya tahun ini, tapi sebagian dulu sambil menunggu desain final, karena ada revisi desain. Sekedar diketahui, pembangunan jalan tol Jogja-Solo untuk seksi 2 ini rencananya akan dibangun secara melayang di atas ring road. Pihak keraton meminta khusus persimpangan Monjali desain jalan tol dibangun upgrade agar tidak menabrak sumbu imajiner yang membentang dari Gunung Merapi ke Keraton Ngayog Jakarta hingga pantai selatan. Disinggung soal pertemuan koordinasi lanjutan membahas pembangunan jalan tol ruas Solo Yogyakarta YIA antara Keraton dan tim Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR pada akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut hanya membicarakan soal keamanan situs dan cagar budaya yang dilewati jalan tol. Untuk seksi 3 dari Jogja ke YIA masih menunggu pengajuan penetapan lokasi. Saat ini masih dikaji oleh Pemda DIY sambil menunggu selesainya dokumen kesesuaian penataan ruang dari Kementerian ATR. Sementara soal keraton yang enggan menerima dana ganti kerugian Sultan Ground yang terkena pembangunan jalan tol tidak terlalu dibahas dalam pertemuan tersebut, karena yang dibahas hanya soal cagar budaya. Soal keraton tidak mau ganti rugi Sultan Ground tentu masih perlu dirapatkan dulu bagaimana tinjauan hukumnya oleh tim pengadaan tanah. Corporate Communication PT Jogja-Solo Marga Makmur Ahmad Izi mengatakan, pertemuan pihak keraton dengan Dirjen Bina Marga juga diikuti oleh Direktur Utama PT Jogja-Solo Marga Makmur Adrian Priyohutomo dan Direktur Teknik JMM Pristi Wahyono. Dalam paparannya, dia menegaskan jika pembangunan jalan tol Jogja-Solo sangat memperhatikan kearifan lokal, bangunan bersejarah serta mempertahankan dan melestarikan situs-situs cagar budaya dan purbakala yang ada. Sebagai informasi, salah satu contoh penyesuaian desain jalan tol yang pernah dilakukan di wilayah Jawa Tengah adalah adanya rekayasa konstruksi jalan tol yang semula upgrade menjadi elevated untuk menghindari situs yoni yang ada di Desa Keprabon, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mungkin itulah update informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasinya secara detail. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.